Nah, suara saya kedengeran nggak, Mas Daus? Kedengeran, kedengeran. Oh, ya udah. Aman ya? Ah, ah. Aman, aman. Jarak Cuma ini itu aman ya? aman. Cuma itu tampilannya kok pohon dan mobil. Nah, lagi nih orangnya datang nih, kiainya nih. Oh, nah, ini dia. Biasakan Masya Allah. subuh. Assalamualaikum Gus Yunan. Waalaikumsalam, Mas Daus. Masya Allah. Ya, gimana sehat Gus? Gimana kabarnya Gus Yunan? Sehat? Alhamdulillah, Mas Daus. Oke. Alhamdulillah. Ini posisi kayaknya asik banget nih pemandangan di belakang. Lagi di rumah apa di mana ini? Iya, ih, di rumah seneng sama pohon-pohon nih, biar Oh, sampai Masya gelombangnya. Allah. Mantap, mantap. Wah, baru aja bahas gelombang tadi. Oke. Udah asik ya. Suara saya udah kedengeran jelas ya, Gus Yunan ya? Udah kedengeran, beneran. Udah kedengeran. Iya, oke. Sip. Ini alhamdulillah kita bisa ketemu di media yang seperti ini ya, menyesuaikan zaman, Gus. Jadi sambil menunggu teman-teman yang lain, wah ini lumayan nih, udah mulai datang, udah mulai banyak yang masuk dari Surabaya, dari eh, Malang, wah luar, luar biasa nih. Yang saya tahu ya, teman-teman dari Kata Hati Institute terutama, dari Kata Hati Foundation juga, teman-teman, wah lu banyak nih Gus, alhamdulillah. Wah, Ya, Alhamdulillah. Salam ya kenal jadi udah semua. iya, jadi buat informasi ke teman-teman aja ini, em, saya sengaja membuat acara seperti ini, eh, ya minimal memanfaatkan waktu kita. Satu, momentum lagi di rumah aja semua ini kan. Dan yang kedua, yang sangat mulia sekali, momentumnya sangat pas sekali, yaitu bulan puasa, bulan Ramadan gitu. Sehingga di rumah aja tapi mengandung unsur ibadah, kan itu yang coba kita bangun sama-sama. Nah, eh, sebelum kita mulai lebih jauh nih, Gus Yunan, saya juga pengen teman-teman, terutama nih teman-teman yang memang baru kenal sama saya juga barangkali, yang baru uh, ngelihat kita ngobrol seperti ini, dan juga teman-teman dari kami yang juga baru pertama kali jumpa dengan Gus Yunan di sini. Ya, terus terang ini buat saya apa ya, uh, keberkahan lah ya, keberkahan mengingat saya belum pernah ngobrol nih dengan Gus Yunan seperti ini soalnya. Ya, dan kita belum pernah bertatap muka dan ngobrol langsung, itu kayaknya belum pernah tuh. Ya, jadi luar biasa nih pertemuannya, luar biasa buat saya. Jadi kita pernah ketemu di Kata Hati Foundation ya. Cuma salaman doang, nggak sempat ngobrol waktu itu. Karena banyak orang dan kemudian juga Gus Yunannya cepat pulang. Nah, tapi dari situ saya belum ngeh itu Gus Yunan itu apa, siapa, ngapain aja juga belum belum terlalu ngeh lah. Gitu. Saya cuma taunya Gus Yunan adalah temannya Mas Rizky, dan kebetulan kan Mas Rizky sama saya di Kata Hati Foundation gitu. Nah, sampailah kemarin pas mau menjelang puasa ya, menjelang puasa, dan di situ saya mulai mengikuti apa yang Gus Yunan lakukan selama ini dengan kajian-kajiannya, membahas kitab-kitab tasawuf terutama Ihya Ulumuddin menjelang puasa kemarin, dan sebelumnya ada Lataiful Minan ya, karya Imam atau Ilah ya. Nah, ini saya jadi apa ya, buat saya jadi jawaban gitu.
semacam jawaban doa saya lah. Curhat sedikit nih Gus. Jadi jawaban doa saya bahwa selama ini kan apa yang saya lakukan itu kata orang itu berbau-bau tasawuf gitu. Sementara saya sendiri nggak ngerti itu tasawuf itu apa gitu kan. Saya cuma bahas apa yang diajarkan oleh mentor saya, Mas RB Sentano dari Kata Hati Institute, penulis buku Kuantum Ikhlas gitu ya. Itu kan membahas nilai-nilai spiritual tapi secara umum lewat pintu sains dan teknologi. Itu aja yang saya selama ini lakukan gitu. Tapi di setiap perjumpaan dengan teman-teman tertentu gitu yang lepas dari kelas itu, mungkin juga ada di sini orangnya nih teman-temannya ya, so, kok mirip banget sama yang saya pelajari di tasawuf misalnya gitu ya. Nah saya juga oh gitu ya, ya alhamdulillah, sementara saya nggak ngerti itu apa gitu. Saya cuma menyampaikan aja apa yang menjadi tugas saya untuk saya sampaikan. Nah itu lama itu Gus, dari sekitar tahun 2008 saya sudah lakukan itu. 2008 sampai sekarang 2020 nih baru ketemu lah ya, baru ketemu sama Gus Yunan yang kayaknya asik untuk saya ajak ngobrol gitu. Kira-kira gitu Gus ya. Jadi supaya ada jembatan buat teman-teman nih, teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Dari saya itu memperkenalkan kepada teman-teman semua, dan juga saya mau sekilas Gus Yunan yang saya tahu dari cerita Mas Rizky kan ya orang bilang istilahnya dai lah ya, pendakwah nih ya, dan kemudian fokus ke segmen tasawufnya. Nah ini kayaknya menarik untuk kita kaji. Selain itu juga kalau tidak salah ya Gus ya, kalau tidak salah juga aktif di lembaga Komisi Fatwa MUI. Kalau tidak salah, betul gitu Gus ya? Betul, betul. Oke, alhamdulillah. Dan kemudian ini nih yang menarik juga, ya saya kalau ketemu orang itu, apalagi sudah mantep di jalan yang sedang ditempuh itu, selalu ingin menggalinya adalah kenapa sih kok milih jalan itu gitu. Ya, misalnya ada orang pengusaha sukses, selalu yang saya ingin tanyakan adalah kenapa sih milih jadi seorang pengusaha, apa tuh yang mendorongnya, kira-kira gitu. Nah Gus Yunan kan juga sama, dengan tanda kutip ya, profesi yang sekarang, kegiatan yang sekarang tentu ada bukan ujuk-ujuk kayak gitu, ada sesuatu yang mendasari pastinya kan, ada pengalaman-pengalaman yang mendasari, keilmuan sudah pasti, tapi secara hati, nurani, jiwa itu kayak ini panggilan jiwa saya bukan sih, kira-kira gitu tuh. Nah jadi untuk kita saling berkenalan lebih dalam Gus Yunan, saya pengen deh diceritain nih perjalanan Gus Yunan sampai ke titik ini. Kenapa nggak milih profesi yang lain gitu? Oh enggak Gus Yunan? Jadi ini Mas Firdaus ya. Saya juga tumbuh sebagaimana semua orang, bahwa kita lahir itu diperkenalkan dengan materi ya, dengan susu ibu kita dan sebagainya. Jadi tetap aja secara wajar itu sanawiyah, aliyah itu menempuh ilmu-ilmu luar begitu, ilmu fikih, dan itu memang sudah sewajar demikian, karena setiap tahapan perkembangan seorang anak manusia selalu ada mentornya, ada mentor fisik, ada mentor dalam gitu. Lambat laun terutama setelah sampai ke Mesir nih ceritanya, saya kuliahnya di nggak negeri, saya Mas Daus nih keluarnya nih ya. Oke. Luar negeri ya, swasta. Tahun berapa itu Gus? Hah? Ke Mesir itu tahun berapa itu? Tahun 92 habis MAPK Jogja ya, Madrasah Aliyah Program Khusus. Itu programnya Pak, waktu itu Menteri Agamanya Pak Munawir Syahzali menciptakan kader-kader
Indonesia cuma ada 5 madrasahnya, itu diasramakan, dikasih subsidi beasiswa dengan beban materi itu 80%-nya agama gitu. Lalu habis itu menyebar masing-masing, yang ke IAIN sebagainya. Nah, saya waktu itu nggak dapat yang negeri, Mas Daus. Ya, itu dapatnya di swastanya tapi di luar negeri. Terus disusul juga sama kawan-kawan yang lain, beberapa yang ke Maroko, ada yang, nah kebetulan saya dan sejumlah kawan-kawan yang alumni TK Jogja itu ke Mesir. Dan di sana itu suasana pendidikan yang diterapkan Al-Azhar, kemudian di mana perkuliahan itu hanya di musim dingin, musim panasnya kosong. Nah, di situ banyak ruang untuk masing-masing pribadi untuk mengembangkan, memenuhi apa jati dirinya masing-masing. Saya sendiri sejak di Mesir itu mulai baiat thariqat kepada cucunya dari Al-Qurdi, salah satu mursyid thariqat Aksabandi di Mesir. Kemudian, tapi karena saya merasakan bahwa konon sebelum secara keilmuan itu kita membaca bahwa dari para praktisi bahwa katanya tasawuf itu ruh agama ini, ruhnya agama kita itu, Islam ini malah adanya di tasawuf. Maka selain secara genetis memang mbah-mbah dan sebagainya itu ke atas, saya luhur itu orang-orang yang seneng zikir, bahkan sebagiannya adalah para mursyid, itu semakin kental dalam diri saya untuk tadinya yang sifatnya kognitif, yaitu bahwa tasawuf adalah ruh dari agama Islam ini. Nah, itu sehingga dorongan itu makin keras untuk menjalaninya begitu. Tapi enaknya bagaimana kita bertasawuf itu tapi tetap membaur dengan kawan-kawan yang lain, sehingga gimana jika umpama di Mesir nih ya, cerita aja nih ya, namanya masa kuliah itu, Mas. Jadi umpama karena malam-malamnya itu kan kuliah hanya di musim dingin, Mas. 6 bulan kemudian bang tuh. Jadi kita mahasiswa di sana tuh belajar kreasi sendiri-sendiri, ada buat acara olahraga, pekan olahraga sebulan penuh, ada yang seminar dan sebagainya. Nah, kita tuh yang iseng-iseng tuh kalau malam ya kadang-kadang yang namanya ini ya mahasiswa juga, kita ngisi malam dengan umpama gitaran dan sebagainya, itu tetap kita lakukan. Tapi kalau udah jam 1 saya mesti pamit pulang ke kamar, mandi, terus naik ke atap. Jadi kita tuh di asrama Bu'us namanya, di lantai 3 lantai itu Al-Azhar tuh memberi beasiswa dari Indonesia dan negara lainnya itu di situ. Di lantai teratas itu atapnya itu enak buat sholat malam gitu. Jadi seolah-olah kita sedang benar-benar bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa teralingi beton-beton, dinding-dinding. Nah, itu pengalaman-pengalaman. Terus habis mandi sholat ya sekedar setengah jam, sejam gitu. Balik lagi tuh ke acara sama kawan-kawan lagi. Ya yang satu ruangan, mohon maaf namanya mahasiswa, ada yang main remi, ada yang main jebitan ya kan. Balik lagi ke situ. Untuk apa? Untuk batas menjaga equilibrium diri ini, bahwa meskipun kita sedang belajar mencari kejernihan, tapi pada saat yang sama kita juga jangan sampai pertumbuhan kejernihan kita itu tidak mengakar atau bahkan merasa kita eksklusif atau sesuatu yang aneh gitu ya. Biar belajar, biar ketika terus dari sejak awal adalah kita adalah bagian dari sosialis ini, bagian dari masyarakat, bagian dari bumi ini. Sehingga dengan begitu pendekatan saya adalah pendekatan yang berjalan ke dalam untuk bisa memposisikan diri berkontribusi positif ketika keluar. Demikian.
penggalian terus itu Mas Daus, dari pengalaman penggalian hikmah spiritual terus berusaha digali. Di situ pulang ke Indonesia ya Mas Daus ya, pulang ke Indonesia. S2 tuh ceritanya, S2 di UIN Jakarta, terus cuman kuat sebulan Mas Daus. Kenapa? Kuliah itu, setiap kuliah itu saya dari Rawamangun itu, di rumah kan Rawamangun. Setiap kuliah, masuk ke ruang kuliah itu, kepala itu kayak dicengkeram itu. Otak tuh sakit itu. Waduh, ini saya teliti, saya nggak merasa nyaman di titik itu, di ruang itu, mungkin karena mungkin derasnya panggilan ya. Jadi ini kasus titik misalnya, pribadi saya mengalami itu, sehingga saya terus akhirnya nggak nyelesain S2. Saya lari dalam tanda kutip ya. Saya tinggalkan, saya pergi ke Jawa Timur, ke kiai, ke para mursyid, sowan, kemudian tirakatan, meneliti ke dalam apa sih komponen kejiwaan kita ini, kok sampai ada dalam hadis dinyatakan umpama, meskipun menurut para pakar hadis itu kalimat hadis ini dhaif ya, bahwa kita pulang roja'na minal jihadil akbar minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari sudah jihad kecil, ada habis perang itu. Karena hadis ini perang Tabuk, menuju jihad yang jauh lebih besar, lebih dahsyat dari melawan musuh yang nyata ini. Nah, itu jadi karena di Al-Azhar saya ada akses untuk belajar ke Turos, kitab-kitab langsung tinggalan para leluhur agama kita, tokoh-tokoh. Jadi secara keilmuan sudah ada ya, tapi itu kan baru kognitif tuh Mas. Nah, kita turunkan ke hatinya, ini berapa jengkal ini ya. Kita tahu secara kognitif bahwa sombong itu jelas buruk, tapi kan adanya di otak nih. Otak sampai ke hati, berapa perjalanan panjang untuk orang yang nggak sombong. Cuman semua orang juga tahu bahwa sombong itu buruk, tapi secara kognitif pas hatinya ini luar biasa sekali. Nah itu sehingga saya merasa bahwa justru menemukan ya Mas. Jadi kalau belajar dari mentor-mentor awal, para asatidz, guru-guru kita di Sanawiyah dan sebagainya, itu kita diajari hadis misalkan tentang dalam Arba'in Nawawi itu dari Umar bin Khattab, ada seorang laki-laki bertanya, datang ke Nabi, bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Nabi terus berdialog, bahkan orang yang bertanya membenarkan apa yang dijawab Nabi. Lalu Nabi bertanya, itu kalian tahu nggak sahabat siapa yang tanya itu? Terus sahabat, engkau lebih tahu, engkau dan Allah lebih tahu. Itu Jibril, yu'allimukum dinukum, yu'allimakum dinakum, ngajari kalian agama kalian. Nah ini nih membuat para ulama, sesungguhnya Islam ini menjadi ada 3 lapisan. Daus, ada lapisan iman, ada lapis Islam, ada lapis ihsan. Nah masing-masing terus ada ilmunya. Nah selama ini kita tahu bahwa mungkin ya itu tadi, kita tahu semua sejak kecil, sejak ditanamkan ya, dibenamkan pengetahuan bahwa sombong itu tidak baik. Gitu. Tapi kita turunkan ke perilaku, nah itu kan butuh perjuangan. Nah, pertarungan di dalam dalil ini tentang ego dan sebagainya ya, yang ingin juga saya alami begitu. Jadi bukan sekedar baca terus tahu itu sudah, tapi bagaimana setelah tahu hal-hal baik ini justru karena ruhnya Islam itu adanya pada dari hati yang jernih, dari hati yang hidup, dari hati yang bisa memancar ke perilaku, ke tutur kata, dari hadis-hadis semua beredarnya ujung-ujungnya itu adalah ihsan tersebut, yaitu perilaku baik akibat dari adanya sinergi, sinkronisasi antara Islam dan iman itu tadi, menelurkan
produktivitas berupa ihsan itu tadi, kebermanfaatan dirinya buat dalam ruang masing-masing, dalam wilayahnya, peran sosialnya masing-masing yang bisa dilakukan oleh dia itu apa. Nah, ini yang kita cari. Makanya saya tertarik ke sana ya, mungkin secara itu panggilan jiwa ke sana udah ada begitu, jadi bertahun-tahun Mas itu Mas. Jalan sana puasa, kemudian sowan lagi, buka kitab, menerima ijazah, zikir, kemudian ngamalin ya. Oke. Ah, itu. Iya. Menarik. Oke. Jadi teman-teman ini saya melengkapi apa yang disampaikan Gus Yunan tadi ya. Jadi selama di Mesir dan di sana Fakultas Usuluddin ya, kalau nggak salah ya, benar ya? Fakultas Usuluddin, bidang Fakultas Usuluddin jurusannya akidah filsafat. Jadi nah, itu dia. Memang senang mikir. Ini yang saya maksud nih. Ya, saya jadi punya. Iya. Menarik. Itu konsep yang jadi saya makin nangkep ya konsep yang tadi ya. Iman, Islam, ujungnya ihsan. Nah, ihsan ini ternyata kalau disederhanakan lagi kembali ke urusan karakter, urusan perilaku, adab, gitu kan ya? Oke. Ini makin nyambung nih saya ini. Oke, terima kasih Gus. Nah, kalau secara manusiawinya tadi itu saya terkesan sekali dengan cerita udah kuliah jauh-jauh ke Mesir, nerusin S2 di sini, tapi ternyata badannya nolak nih. Dari dalam nolak, terus badan pun merasakan itu. Jadi iya. Seru itu. Oke, nah itu saya seneng ngumpulin cerita-cerita yang seperti itu, bahwa sebenarnya yang selalu diajarin juga ke saya, hati kita udah tahu, jiwa kita udah tahu kita itu harus ngapain, apakah harus jadi pengusaha, apakah harus jadi dokter, apakah harus jadi apa, itu udah tahu gitu. Dan ini cerita yang kayak gini melengkapi apa yang selama ini saya terima dari pengalaman pribadi maupun pengalaman teman-teman, bahwa udah tahu gitu, tinggal kitanya aja tahu nggak nih badan kita lagi ngasih tahu gitu. Jangan ke situ, jangan ke sana gitu kan. Mas Daus, hal Ya. yang menariknya itu dulu secara kognitif juga dinyatakan sudah dalam hadis-hadis Nabi bahwa jiwa-jiwa itu al-arwah junudun mujannadah ya, bahwa roh-roh itu ibarat tentara yang sudah ada tugas-tugasnya, sudah ada kavaleri-kavalerinya bagian-bagian. Nah, Masya Allah. yang sama itu akan dikumpulkan dengan yang sama. Yang berbeda akan dengan yang berbeda. Nah, ini menariknya begini, Mas. Jadi salah satu saya pulang dari 98 itu, ya, 97 dari Mesir, dan bahkan ikut melihat lengsernya Pak Harto itu. Waktu itu terus berjalan untuk nambahi, kalau selama ini saya menganggap saya ngasih nutrisi otak mulu sampai ke Mesir dan sebagainya, maka saya ingin memberi nutrisi jiwa saya, nutrisi hati saya, yang justru merupakan inti beragama Islam ini adanya di sini loh. Ini justru yang membuat engkau ketika sholat akan bermakna. Engkau ketika berbagi, engkau juga memprotek diri dari rasa ujub, dari rasa takabur. Nah, ini adanya di sini. Nah, itu yang menarik gini, terkait dengan kata hati, Mas. Jadi luar biasa memang. Saya di Jawa Timur itu, ketika dalam perjalanan itu, sudah, ini Bang Rizky saya lihatkan, bahwa bukunya Mas RB tentang kuantum ikhlas itu sejak tahun 2011 itu sudah saya baca tuntas, dan alhamdulillah Allah pertemukan dengan Mas RB dan kawan-kawan yang sama-sama bergerak di dalam masalah hati.
bergerak di bidang manapun kita adalah harus punya hati. Itu sesuai sekali dengan apa yang dinyatakan dalam gitu ya oleh Abul Abbas Al-Mursi gitu ya, bahwa Nabi Muhammad itu semua sahabat dengan beragam profesi itu nggak pernah disuruh berhenti dari profesi ini, sini masuk pada muridku, sini zikir, enggak. Tapi Nabi Muhammad menyatakan masuk ke sini, suruh keluar lagi, dibekali hatinya udah hidup. Ya. Jadi pedagang hatinya udah hidup. Jadi politisi hatinya sudah hidup. Jadi ibu rumah tangga hatinya sudah hidup. Nah, begitu. Sehingga tidak ada membenahi tanpa memutus hal-hal yang sifatnya duniawi yang sedang berjalan. Jadi sudah alhamdulillah bisa ketemu secara real dengan kawan-kawan dari Kata Hati ini. Alhamdulillah, iya Gus, saya seneng banget. Iya, ya inilah buat saya juga sesuatu yang menarik lah. Sekali lagi kan kita belum pernah ngobrol sebelumnya kan, tapi udah langsung aja kita live. Sekalian semoga jadi silaturahmi yang bermanfaat. Nah, saya mau agak lebih dalam lagi sedikit, Gus. Apa yang dialami tadi oleh Gus Yunan itu kan perjalanan spiritual ya, perjalanan spiritual secara individu, secara pribadi, yang intinya sangat jelas bahwa jalur saya, jalur buat Gus Yunan adalah di situ, di dunia dakwah. Kemudian sekarang lebih spesifik ke arah tasawufnya kan gitu kan, dengan pemahaman itu tadi bahwa ranah ruhnya dari Islam ini yang coba di deliver kira-kira gitu ya. Nah, ini kalau pengalaman pribadi nih Gus, kalian mau mengkonfirmasi gitu. Kalau dulu saya dengar kata tasawuf itu serem gitu Gus. Ya, terus terang nih saya bukan dari jalur santri, bukan dari jalur pendidikan agama gitu. Kalau bicara tadi madrasah saya tuh nggak lulus Gus. Jadi kecil di sekolahnya di madrasah tapi nggak betah, udah keluar saya. Waktu kecil gitu kan. Jadi referensi ke arah situ, referensi yang formal di pintu itu terus terang saya minim ya. Nah, tapi kalau konteks perjalanan spiritual tadi itu menemukan apa yang harus saya lakukan dengan hidup saya sekarang, buat saya sih sudah terkonfirm gitu, sudah mantep lah bahwa memang ini jalan saya gitu. Bahkan mau dikasih kerjaan apapun yang istilahnya duitnya sebanyak apapun, enggak, ntar dulu gitu. Karena memang terkonfirm buat saya, buat hati saya, inilah yang harus saya lakukan sebagai tugas saya. Nah, di perjalanannya yang saya mau belajar atau sharing dari Gus Yunan ini adalah ini sebenarnya tasawuf ini apaan sih gitu. Kenapa termasuk saya sendiri sekali lagi, waduh, ntar dulu deh, itu kayaknya waktu itu kan nih maklum ya, masih zaman sekolah gitu, zaman sekolah lah, SMA, kuliah gitu kan, aduh itu kayaknya ilmu orang tua tuh, ntar dulu. Ya, gitu, itu image yang terkesan di benak saya adalah itu, terus terang ini jujur aja adalah itu. Dan ditambah lagi zaman sekarang ini, begitu saya tengok lagi, searching aja itu tasawuf gitu, lalu komentarnya yang serem-serem gitu, kayaknya kalau mempelajari itu jadi salah, kayaknya jadi bahaya, kayaknya segala macam gitu. Image negatifnya kok kuat banget. Sebenarnya apaan sih gitu Gus? Nah itu ini ya, kalau saya anggap pola pendekatan kepada masyarakat yang mungkin zaman itu memang harus begitu, sehingga seolah-olah tasawuf itu ilmu lanjutan ya. Padahal sesungguhnya yang diinginkan dari rujukannya kan tetap ke hadis tadi tuh Mas, di Arba'in Nawawi an Abi Hafiz Umar bin Khattab itu Islam, iman,
ihsan, rujukannya tetap ke sana bahwa ini nih satu kesatuan, satu tarikan Hmm. nafas nih. Kita sholat pada saat yang sama harus ada ihsannya, harus merasa berhadapan dengan Allah. Makanya Sayyidina Ali saja ditanya, Ali, apakah kamu ketika sholat bertemu dengan Allah? Sayyidina Ali menjawab, ngapain saya jungkir balik kalau nggak ketemu sama Allah? Nah, ini maksudnya bahwa sesungguhnya mungkin zaman itu pola pengenalan orang-orang kita itu seolah-olah membuat entah silabusnya atau kurikulumnya atau cara delivernya itu yang membuat seolah-olah ini adalah ilmu yang belakangan aja. Lu masih puas-puasin dulu dan sebagainya. Padahal ini sejak sebaiknya justru sejak awal diwajibkan sholat itu mau belajar bagaimana sholatnya juga melibatkan hatinya. Nah, ini justru harusnya sedemikian. Makanya waktu justru saya awal-awal, soalnya tasawuf itu kan pengetahuan tentang penguasaan diri, Mas. Penguasaan diri bagaimana punya hati, sehingga dimanapun seseorang berada, dia selalu membawa hatinya di situ. Jadi tidak hanya dibawa di hadapan Allah, dia bawa ketika sedang ada problem, setelah hatinya dibawa. Bagaimana mensikapi keadaan saat ini dan sebagainya, itu harus dengan pakai hati dibawa kemana-mana. Nih aktivasi hati ini harus kita kenalkan sejak dini. Cuman mungkin para kiai-kiai kita dulu, ustadz dulu, termasuk saya dulu di Rawamangun, Ustadz Mahbub gitu, Betawi Tulen itu sampai mukul pakai penjalin itu, bungkung ini berkali-kali. Ya biasa lah, masih kecil. Nah, beliau itu tidak menggunakan kata tasawuf itu, Mas. Tapi namanya alim itu berarti akhlaknya baik, juga zikir, belajar khusyuk. Nah, itu semua adalah ya itu sesungguhnya tasawuf itu ya macam itu. Cuman ketika dia pakai nama tasawuf itu jadi seolah-olah jadi angker terus. Iya. Pahaman kita tentang dunia dan akhirat, seolah-olah akhirat itu nanti. Padahal akhirat itu juga saat ini juga sudah ada. Cuman memang di akhir, karena nanti urut-urutan kronologis keberadaan kita, eksistensi kita itu ya di dunia dulu, baru nanti pasca itu di akhirat. Bukan bermakna eksistensi akhirat itu nanti, sekarang belum diciptakan, saat ini juga sudah ada. Iya. Nah itu tuh Gus, menarik banget itu, karena saya sih modal curiga aja gitu. Modal curiga, modal mikir bahwa ini kayaknya ada sesuatu yang mesti di apa ya istilahnya tuh, dikemas ulang, di package ulang, bahwa dengan pemahaman tadi, kalau ada, ini yang saya tahu ya Gus ya, kalau salah tolong dikoreksi, ada pintu fikih gitu kan, yang mengajarkan gimana cara melakukannya. Lalu ini tasawuf ini lebih ke arah batinnya, hatinya, gitu kan, spiritnya, kira-kira gitu ya. Saya mencoba merekonstruksi aja nih buat saya minimal, sehingga kalau demikian kondisinya, ada fikih, ada tasawuf, harusnya ini jalannya barengan. Iya, betul. Bener nggak sih? Bener. Ya, bener. Jalannya barengan. Jadi bukan kayak kita harus belajar fikih dulu sampai mentok, baru belajar ini gitu. Jadi nggak gitu kan ya. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang normal gitu, yang biasa gitulah, sesuatu yang biasa. Gimana kalau misalnya kalau sholat pakai hati ya biasa ya, sholat pakai hati gitu kan. Perkara bisa atau enggaknya kan itu urusan belakangan tuh. Tapi harus ada pemahaman dulu, mau sholat ya pakai hati, mau zikir ya pakai hati gitu kan. Zikirnya fikih, hatinya nih tasawuf kan gitu kan. Iya, gitu nggak sih? Itu yang bener ya? Sejak
sekarang kita kenalkan biar tidak Ah, kita membangun karakter malah Mas. Kita lihat oke. orang-orang sesepuh-sesepuh kita dulu umpama. Mereka usia 20-an itu sudah membangun karakternya dan sudah go internasional. Soekarno itu usia berapa itu dia? Usia 20-an Oke. ya. Udah go internasional dengan ininya. Terus kayak Imam Syafi'i, kemudian Imam Nawawi nulis kitab gitu banyak dan itu rata-rata 21, 24 Mas. Nggak nunggu sampai kalau sekarang nggak nunggu sampai mereka bergelar doktor. Itu sudah 24 itu sudah karakternya terbentuk, sudah antara girah darah mudanya dengan tasawuf dan sebagainya sehingga peradaban Islam ini bisa dibangun. Jadi nggak nunggu sampai kalau kita mungkin salah paham kita bahwa kematangan itu datang di usia 40 sehingga kita menunda-nunda nih. Oh. Iya. Benar. Seolah-olah di banyak kita tuh alah tar aja nunggu 40 sekarang mah masih 25 dipuas-puasin ya semboyan muda kaya raya tua mati Iya. Gitu. Kalau menurut saya sih gitu Mas. Jadi kita kenalkan bahwa tasawuf itu bukan ilmu yang kemudian, tapi justru ilmu yang saat ini. Anda sholat akan bermakna pada tasawuf. Kalau fikih itu membahas tentang casing, maka tasawuf ini adalah tentang muatannya, kontennya. Tasawuf itu ngajari tentang kontekstualisasi diri, bagaimana eksistensi diri terhadap ruang demi ruang yang sedang Allah perjalankan kita di situ. Ketika kita sedang berhadapan dengan orang tua, bagaimana ketika sedang berhadapan dengan teman sebaya bagaimana ketika berhadapan dalam limpahan nikmat yang begitu besar bagaimana. Ini semua adanya dengan membangun hati, menyehatkan hati. Oke. Iya. Nah, jadi itu yang jadi concern saya selama ini. Ya mungkin lah ya, nggak ada yang salah. Itu sudah jadi kamus hidup saya gitu. Nggak ada sesuatu yang salah, tapi sesuai dengan zamannya gitu kan. Nah, dulu zamannya kayak gitu, sekarang ini kayaknya kalau image yang minimal seperti image yang saya alami itu masih terbentuk di sedemikian banyak orang, ya untuk merubah umat, insya Allah pasti susah itu, gitu ya. Iya. Kenapa? Karena itu tadi yang fisiknya aja yang diurus, sementara yang spiritnya nggak tersentuh gitu. Padahal ngurusin spirit ini kan bukan sesuatu yang gimana-gimana kan, bukan sesuatu yang kayaknya ribet-ribet, enggak, tapi sekedar menghadirkan hati, menghadirkan jiwa di dalam setiap apa yang sedang dilakukan, gitu kan ya? Iya, dan justru itu disebut sebagai ruh dari agama Islam. Ruhnya itu di situ. Jadi manusia itu menjadi manusia ketika dia punya hati. Dia menjadi manusia hidup yang kosong. Ibarat mayat hidup jika dia tidak punya hati, dia asosial, dia antisosial, dia abai terhadap lingkungan, dia abai terhadap keluarga dan sebagainya. Nggak punya hati, dingin gitu. Hidup dalam dirinya sendiri semacam ini tentu saja tidak diinginkan oleh agama kita yang mulia. Jadi bisa nggak nih Gus, saya ambil kesimpulan ya, sekali lagi kalau kurang tepat dikoreksi. Jadi orang itu sebenarnya sudah bertasawuf dengan sendirinya ketika dia lakukan secara holistik dengan jiwanya, dengan raganya gitu, apapun itu, entah itu urusan ibadah, betul. Gitu ya? Iya. Oke. Jadi bahasa Nabi mudahnya itu, bahasa Nabi Muhammad itu istafti qalbaka.
dalam segala hal yang engkau bingung, berada dalam persimpangan, bilang gitu, istafti qalbaka, tanya ke hatimu. Nah, cuman di sini setiap orang, kepada adik-adik kita, kepada ini kita yang sudah lebih duluan nyicipi pahit getir asam manisnya kehidupan itu, ngasih masukan pada mereka, ngasih teladan pada mereka. Karena apa? Kan agar hati mereka ada referensi, Bang, ada referensinya. Karena istafti qalbaka, tanyalah ke hatimu, ini orang yang memang hatinya sudah terjaga. Kalau dia umpama kayak di dunia psikologi saja kan, jiwa orang itu bisa buta terhadap kebenaran karena dia setiap hari melihat kriminalitas, melihat keburukan demi keburukan, akhirnya menganggap itu yang baik. Nah, ini yang perlu kita juga tetap hadir ke kaum muda ya, lebih dini lagi, perlu lebih di usia SMP sudah bisa hadir, sehingga seperti para leluhur kita dulu, Soekarno, Hatta, kemudian dalam contoh-contoh agama Islamnya juga ada ulama-ulama zaman dulu itu 20-an ke atas, di bawah 35 sudah membuat magnum opusnya, karya maha besarnya. Nggak nunggu sampai usia 50. Mas, mohon maaf. Iya benar. Nggak nunggu masuk. Ya, paham. Ya itu yang sebenarnya udah lama saya pengen konfirmasi gitu ya ke yang ngerti bahwa sebenarnya ini cuma masalah packaging gitu, masalah kemasan. Bahwa esensinya siapapun sebenarnya sudah melakukan sudah bertasawuf. Tasawuf itu ilmunya gitu ya kalau nggak salah ya. Orangnya disebutnya sufi gitu kan ya. Benar nggak, Gus? Iya, betul. Nah, artinya setiap orang sebenarnya adalah sufi ketika dia lakukan apapun itu dengan hati dan jiwanya bersama raganya, gitu kan? Oke. Nah, itu tuh penting tuh buat saya tuh. Nah, ada sinkronisasi, Mas, antara raga dengan jiwanya, artinya. Seperti umpama konsep sabar aja, Mas ya. Sabar gitu, kita di antrian. Udah mau buka puasa atau antri mobil mau ada meeting tempat kantor. Raga kita ini sedang terperangkap dalam traffic jam, dalam mobil, ya. Tapi jiwa kita itu sudah berada di ruang rapat gitu kan. Nah, sesungguhnya secara tasawuf dinyatakan Anda belum sabar itu. Sabar itu satunya jiwa dengan raga kita di mana, sehingga bisa beramal sesuai kekiniannya. Beramal sesuai kekinian. Oke. Nah, sekarang saya makin paham nih. Jadi kalau ujungnya targetnya adalah ke situ, untuk sampai ke situ inilah yang perlu perlu program pendidikan, kan gitu ya. Perlu materi pelajaran, perlu silabus gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi terinstitusikan gitu. Dengan istilah thoriqat dan segala macam gitu, jadinya gitu Gus ya. Iya. Oke. Nah, ini supaya clear buat saya nih, minimal ini ujungnya, targetnya yaitu orang gimana caranya supaya hati dan jiwanya dan raganya itu nyambung gitu lah ya dalam melakukan apapun aktivitasnya. Lalu untuk ke arah situ kan tanda kutip nggak mudah, perlu proses, perlu latihan, perlu dikembangkan, perlu skill, perlu keterampilan gitu kan. Nah, untuk melatih inilah yang kadang-kadang kita nggak bisa sendirian, gitu kan ya. Nah, karena nggak bisa sendirian, lalu adalah institusi-institusi yang memang memfokuskan diri ke arah situ. Betul, kira-kira gitu ya gambarannya ya? Iya, Mas. Jadi institusi tersebut bisa secara formal, ya, dia punya thoriqat, dia bersanad, dia rekatnya muktabarah, atau sebagaimana gini Mas, sebagaimana di dunia pendidikan aja, pendidikan ada formal, ada informal, ada non formal begitu ya. Nah, jadi ada
guru-guru kita sendiri yang mungkin secara torekot beliau tidak torekot, tapi beliau sendiri punya hati ketika mendidik. Nah, ini juga termasuk guru kita. Jadi wabtagu ilaihil wasilah, carilah sarana jalan untuk menuju titik sana itu, titik kemanusiaan kita, titik di mana kita bertauhid adalah titik ketika kita menjadi manusia yang seutuhnya, yang nggak terbelah-belah, yang satu antara raga dan jiwa, yang sudah nggak ada gap lagi. Nah itu jadi kita juga masuk berkenalan, sowan pada guru-guru baik yang punya institusi torekot formal maupun yang pendidikan hatinya itu informal atau yang bahkan non formal lah ya. Karena di dunia spiritual itu selalu ada yang begitu. Ada yang di mana-mana, ada yang tokoh yang jazab dan sebagainya. Boleh disebut jazab kan tidak torekotnya itu, tapi sesungguhnya dalam bahasa lain sedang dibaca sedang tidak bertorekot. Nah, oke, ini clear nih buat saya nih, makin clear. Jadi sekali lagi buat teman-teman saya mencoba untuk merekonstruksikan lagi ada targetnya menjadi manusia. Kalau bahasa Islamnya apa tuh Gus ya? Insan kamil itu kali ya. Manusia yang sempurna, yang holistik gitu kan. Yang utuh. Dia punya raga, dia punya jiwa, dia punya ruh. Nah, menyatu nih kan, sinkron, selaras, terasi. Nah, lalu menuju ke sini ada materi-materi pelajaran yang harus dipelajari kan gitu ya. Nah, ada silabus-silabus yang harus disusun, ada program yang harus diikuti. Nah, program-program inilah kemudian yang dibuat sedemikian rupa oleh institusi tadi, baik formal maupun informal, gitu kan? Iya. Nah, artinya kembali lagi tadi tuh secara hakikat si tasawuf itu tadi sebenarnya jalannya sangat banyak sekali. Gitu guys ya. Baik secara formal maupun non formal. Baik secara pendekatan ilmu spiritual maupun ilmu sains misalnya gitu. Ya. Benar gitu guys ya. Oke. Nah, ini supaya tidak jadi jebakan egonya kita, lebih ke arah sininya yang dibesar-besarkan, sementara targetnya jadi lupa gitu. Gitu kan? Nah, jadi demikian juga dengan materi pelajarannya yang terlalu bahasa anak muda terlalu didewa-dewakan gitu, sehingga lupa juga dengan target utamanya gitu. Iya. Oke, buat saya sih apa yang selama ini saya mau tahu atau mau saya tanyakan itu clear nih Gus nih hari ini. gitu. Jadi oke. Mas Daud sudah bisa berkarya satu buku sendiri. Gitu ya. Mohon doa restunya Gus. Oke, nah jadi sekali lagi buat saya ini bangunan yang sangat utuh sekali melihat tasawuf secara holistik gitu ya. Nah, karena gini Gus, saya sih kepikirannya sebagai seorang sebagai seorang trainer lah gitu ya, yang harus menyampaikan pesan dan sebagainya itu kan yang selalu ada di otak saya adalah gimana mengemasnya. Ya kan? Gimana bikin silabusnya, gimana bikin programnya supaya orang tuh gampang menerima apa yang mau saya sampaikan. Nah, kalau saya berdiri di atas sepatunya Gus Yunan ini, kan pasti itu yang saya pikirin tuh. dengan tugasnya sebagai seorang yang memang harus menyampaikan materi-materi di area tasawuf, ini kan tantangan besar banget ini. Apalagi zamannya udah beda kan, zaman dulu sama zaman sekarang ke depan nih. Gitu Gus. Nah, kalau boleh saya tahu nih, yang jadi tantangan terbesarnya Gus Yunan itu apa ya Gus? Dalam rangka menyampaikan nilai-nilai tasawuf ini.
sesungguhnya dari dalam dakwah dalam tanda kutip dunia tasawuf itu dan seluruhnya sesungguhnya secara agama Islam itu dakwah itu bukan cuman lisan, tapi dakwah itu juga sikap dan perbuatan, perilaku. Sehingga yang mungkin selama ini kawan-kawan atau ada beberapa orang yang masih salah paham bahwa dai itu hanya di atas mimbar, dai itu hanya lewat medsos dan sebagainya. Justru yang di atas mimbar itu namanya mubaligh, tabligh, menyampaikan, mendeliver. Tapi adapun dai, dia sesungguhnya dalam kehidupan nyatanya itu tetap perilakunya sedang mengajak orang lain untuk simpati terhadap agama Islam, lalu ngikutin. Itu namanya dai. Nah, di situ kita merujuk pada qaulnya Umar bin Khattab, bahwa Sayyidina Umar bin Khattab suatu saat ngomong gini ke sahabat-sahabat yang lain, ajaklah orang lain ke Allah wa antum shomitun, tanpa perlu engkau bersuara. Yang lain, Masya Allah. Yang lain pemahamannya bahwa namanya dai itu harus ngomong. Lalu mereka, lah apa bisa gimana? Terus Umar bin Khattab menyatakan, bi akhlaqikum, dengan perilaku kalian yang luhur itu justru lebih mampus, lebih masuk ke jantung pertahanan semua orang, sehingga tersentuh hatinya, bangkitlah simpatinya, bangkitlah rasa respeknya terhadap agama ini dan sebagainya. Itu justru di situ Nabi Muhammad itu banyak membuat orang masuk agama Islam, justru bukan karena ucapan-ucapannya beliau loh. Justru yang Yahudi masuk Islam, yang nenek-nenek disuapi Sayyid Abu Bakar As-Siddiq pasca Nabi Muhammad wafat, ya kan, Abu Bakar itu bertanya pada Aisyah, ini bukan lagu ya. Aisyah, sunnah Nabi apa yang belum aku ayahmu ini amalkan? Kamu kan 24 jam itu mudahnya kan begitu. Lalu Aisyah bersaksi, semua sudah ayah, kecuali satu hal. Apa? Nabi Muhammad itu kalau sore hari pergi ke pasar, sudut pasar itu ada pengemis buta, nenek-nenek itu selalu disuapin. Baru tahu Abu Bakar, bayangin betapa Nabi Muhammad itu nggak cuman lebih banyak bicara, tapi lebih banyak actionnya, lebih banyak menyentuh, turun pada satu persatu, ditanyain dan sebagainya. Nah itu, lalu Sayyidina Abu Bakar itu datang ke perempuan tersebut, lalu melakukan apa yang dalam pikirannya Abu Bakar, Nabi Muhammad mesti gini nih melakukannya. Ya ngasih makanan, langsung aja disuapin. Nah, langsung mangap gitu. Langsung sih yang ibu-ibu ini nanya, kamu siapa? Langsung Abu Bakar, loh, bukankah aku yang biasa nyuapin kamu? Enggak. Oke, jamnya sama. Oke, yang dikasih ke mulut saya sama. Tapi perilaku dan kelembutan dalam mendeliver, dalam nyuapin, dalam mengajak, menyapa saya, itu tetap beda. Wah, luar biasa. Itu saja langsung. Terus ditanya lagi, kalau gitu, Nek, tahukah kamu siapakah orang yang akan Abu Bakar langsung gini, iya Nek, saya Abu Bakar nih, yang biasa ini kamu mulai hari ini sudah tidak bisa lagi nyuapin kamu, memilihkan makanan yang lembut untukmu, disodorkan ke mulutmu dengan begitu santun, penuh kasih sayang sebagaimana yang engkau nyatakan itu. Nah, kenapa dia? Dia sudah
menghadap Rabbul Alamin begitu lah. Nah, nenek ini terbiasa memaki-maki Nabi Muhammad. Gurunya. Jadi lalu Abu Bakar bertanya gini, nenek sebenarnya tahu nggak siapakah pria yang selalu menyempatkan waktunya untuk menyambangimu, untuk menyuapimu. Lalu nenek itu nggak tahu siapa dia. Itulah laki-laki yang selalu engkau caci maki dirinya setiap pagi dan sepanjang hari. Kaget. Muhammad kah itu? Iya, iyalah. Itulah Muhammad. Orang yang selama ini nyuapin kamu, tapi yang selalu engkau maki-maki. Luar biasa. Ini dakwah, bagian dari dakwah. Kita semua punya kesempatan dakwah itu ya di sini. Bukan harus yang tampil di mimbar, bukan hanya dengan nulis medsos itu juga, tapi jauh lebih banyak seperti dinyatakan konklusikan, dirumuskan dengan apik sekali oleh Sayyidina Umar tadi ya. Kalian semua dakwah pada Allah dalam keadaan nggak usah hiruk pikuk lah, nggak usah pakai mulut. Apa itu? Buktiin aja dengan perilaku akhlak baik. Itulah dakwah yang tidak, itu sudah tasawuf puncak, Mas. Tidak ada Masya Allah. gap antara mulut dengan perilaku. Mohon maaf nih, saya juga kan kadang biasa ngomong nih kemana-mana. Kadang ngomong itu ya enak, lidah nggak bertulang ke sana ke sini. Tapi perilaku keseharian mesti ada jurang. Kadang ngomongin di depan kamera, di depan halayak untuk baik-baik sama istri dan sebagainya. Tapi begitu sampai rumah, kadang-kadang ya masih ada. Nah, itu karena ada gap. Tapi kalau sudah perilakunya terbukti lembut, maka sudah jelas ucapannya adalah satunya kata dengan fakta. Nah, di situ jadi luar biasa sekali. Iya. Alhamdulillah. Jadi kalau saya simpulkan, ya tantangan terbesar adalah kalau bahasa anak sekarang istilahnya walk the talk gitu, Gus ya. Jadi menjalankan apa yang disampaikan atau apa yang diucapkan. Jadi tantangan terbesar seorang dai atau siapapun yang mencoba menyampaikan kebaikan adalah itu. Gitu ya. Oke. Nah, ini kita terbatas waktu sebenarnya, ini masih banyak banget yang pengen ditanyain. Iya, tapi gimana Gus? Satu kesimpulan saya yang paling penting buat saya adalah minimal sekali lagi buat diri saya, memposisikan dengan benar istilah tasawuf itu apa, istilah sufi itu apa, ya, sehingga di dalam menjalankan apapun yang jadi nilai-nilai kebaikan di dalam agamanya kita itu holistik gitu, ada fisiknya, ada jiwanya gitu kan. Nah, disinilah ranah tasawuf itu tadi, fikih mencoba ngasih tahu gimana cara ngejalaninnya, tasawuf itu ngasih tahu gimana cara menjiwainya gitu kan. Gitu ya.